Halo sahabat Primu Talk, senang sekali nih kita bertemu lagi. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat dan prima ya. Pada hari ini Primu Talk kedatangan tamu yang luar biasa nih. Ada Dokter Gito, spesialis andrologi. Dok, boleh memperkenalkan diri Dokter Gito, pendidikannya, mungkin profilnya, Dok. Monggo, Dok. Pokoknya di sini bebas lah, Dok. Kita di Primu Talks bisa diskusi macam-macam nanti tentang kesehatan sperma, karena pada hari ini kita akan bercerita banyak nih seputar sperma pada pria. Monggo, Dok, memperkenalkan diri dulu, Dok. Dipersilahkan. Terima kasih Dokter Ferry. Saya Gito, androlog di Primaya Bekasi Utara. Ya. Jadi sebenarnya kan agak jarang ya andrologi itu ya. Jadi orang pasti mikir androlog tuh apa sih yang dikerjain, apa bedanya sama urologi gitu. Jadi kalau di androlog tuh kita fokusnya di 5 hal. Yang pertama infertilitas, tentang kesuburan. Yang kedua tentang seksualitas. Yang ketiga mengenai masalah hormonal, termasuk tumbuh kembang. Yang keempat itu soal male aging. Jadi biasanya kan kalau udah penuaan tuh udah mulai turun nih fungsi-fungsinya. Dan yang terakhir kontrasepsi. Gitu. Makasih, Dok, penjelasan untuk pembukanya nih ya, sahabat Primu Talk. Nah, jangan lupa ya, kita subscribe dulu channel Primu Talks supaya nggak ketinggalan nih sahabat Primu Talks, update seputar layanan kesehatan yang akan rutin terus kami tayangkan setiap hari Sabtu untuk seluruh sahabat Primu Talks dimanapun berada. Dok, nah Dokter Gito ini spesialis andrologi. Saya senang sekali bisa akhirnya satu frame nih nge-host podcast mendampingi Dokter Gito. Apalagi kita hari ini, Dok, mau membahas urusan cowok banget nih. Diskusi hari ini kan berjudul kesehatan sperma untuk program kehamilan yang prima. Nah, sebenarnya sperma yang sehat itu, Dok, kayak gimana ya, Dok ya? Dan dokter itu kalau memeriksa sperma itu gimana tuh, Dok? Jadi pertama kita harus tahu bedanya antara sperma dan air mani. Yang umumnya kita lihat yang keluar itu saat ejakulasi adalah air mani. Isinya adalah sperma, makanan-makanan sperma dan zat lain yang mendukung si sperma ini. Yang penting itu sebenarnya terutama kalau untuk ingin punya anak, ya yang penting isi sperma di dalamnya ada atau enggak. Yang dilihat paling enggak 3 hal kalau dari spermanya. Jumlahnya banyak atau enggak, gerakannya lincah atau enggak, sama bentuknya bagus apa enggak. Jadi tuh di mikroskop ya, Dok ya? Kalau di lab ya, Dok ya? Benar. Kalau dengan mata telanjang dari air maninya apa yang bisa kita lihat? Pertama, misalnya warnanya. Harus warnanya putih mutiara. Putih mutiara. Nggak boleh merah, kuning, hijau. Merah artinya ada darah, kuning, hijau infeksi gitu kan. Terus baunya juga khas. Kalau baunya kayak anyir atau bau busuk itu juga curiga ada infeksi atau ada masalah lah gitu. Terus konsistensinya, orang kan suka bilang ya spermanya kental, spermanya encer gitu kan. Jadi air maninya ini harus cukup kental waktu keluar, jadi kayak air kanji. Terus setelah 15-30 menit dia akan mulai mencair. Tuh, jadi normal aja sebenarnya mau kental atau encer. Terus ada pH lagi yang bisa kita lihat. Itu sih kalau dari air maninya. Jadi di mikroskop itu kita juga bisa rekam ya, Dok, berarti nanti. Benar. Dan pada saat dokter nanti selesai pemeriksaan jadi bisa cerita ke pasien melihat itu ya, Dok, ya, istilahnya ini gambarannya, pergerakannya itu mungkin bagi orang awam menarik ya, Dok ya. Benar. Karena selama ini kan melihat sperma ya sudah putih aja lah ya, Dok, cairan gitu kan. Tapi kalau sampai nanti ke Poli Dokter Gito di Primaya Hospital Bekasi Utara tadi, terus dokter bisa ngeliatin gambar kayak kemarin tuh yang saya lihat tuh kayaknya interesting banget ya, Dok ya, buat pasien-pasien bisa ngeliat, oh ternyata itu loh bentuk sperma saya tuh. Benar. Jadi memang pergerakan segala macam itu ternyata selain memang buat nunjukin ke pasien dan pasien menarik, itu ada maksudnya ya, Dok ya? Ada maksudnya, benar. Jadi kalau boleh cerita kan untuk perjalanan dari sperma sampai ketemu telur itu kan cukup jauh. Gitu, tiap bulan ibu akan ngeluarin telurnya tuh nunggu di saluran, di tuba falopi. Sedangkan ayah ngeluarin sperma maksimal banget cuman di vagina. Dari vagina si sperma ini mesti bisa nembus mulut rahim dulu, cervix gitu. Makanya di awal kita butuh banyak nih tentaranya gitu. Paling nggak kita butuh 10 juta.
misalnya ada sperma 10 juta yang bisa menembus mulut rahim ini juga nggak semuanya, paling cuma 10%. Jadi cuma 1 juta yang bisa masuk ke dalam rahim. Nyampe di rahim 1 juta ini dia mesti bisa berenang lincah buat nyamperin si telurnya gitu. Jadi makanya yang kedua kita butuh gerakannya. Nah, itu terlihat di video itu Di nanti video. gerakannya seberapa lincah ya dok ya tadi ya. Nah, terus kalau udah ketemu nih sama telurnya, terakhir kita butuh yang bentuknya bagus. Bentuknya. Yang punya kesempatan lebih tinggi buat berhasil membuahi telurnya. Makanya 3 parameter itu terutama yang perlu kita nilai. Waduh, menarik sekali. Dok, seperti yang sudah ceritakan dokter Gito tadi, ada yang namanya pemeriksaan analisa sperma. Nah, apakah di rumah sakit tempat dokter Gito praktek ini sudah bisa belum ya dok ya pemeriksaan tadi, dan nanti proses sampai hasilnya nanti diketahui oleh pasien tuh seperti apa dok kira-kira dok? Apakah tadi benar-benar sisi pasiennya bisa ngelihat sampai dengan yang tadi kita ceritakan itu dok nantinya? Nantinya, oke. Jadi kebetulan kita masih di tahap persiapan ya sekarang. Oke. Mungkin sebentar Persiapan lagi ya, Dok, akan ya. launching. Jadi kita juga bisa melakukan analisis sperma di sini. Oke gitu. dok. Jadi mulai dari awal collecting, dari awal ayah mengeluarkan sperma sampai nanti kita dapat sampelnya yang bisa kita tunjukkan, kita dapatkan hasilnya tuh mungkin sekitar 3 jam sih udah. Oh, Udah jadi selesai. proses ini nggak terlalu lama, si suami atau pria ini bisa sambil menunggu juga dok, untuk nanti bisa. langsung mendapatkan penjelasan juga ya Benar. ternyata ya. Jadi bisa Mau ditinggal pun bisa juga, nanti Bisa juga. tinggal schedulein pertemuan lagi, konsultasi lagi ya dok ya. Benar. Menarik Jadi bisa sekali. one day consultation. One day sih consultation sebenarnya. juga bisa, siap. Dok, ini kan pas kali nih. Sebenarnya kita nih dimulai kemarin sekitar tanggal 25 Agustus, Dok, sampai nanti 25 September itu ada event Primaya Heart Race. Jadi ini event nasional yang memang digagas oleh Primaya Hospital Group. Itu acaranya tuh ada mulai lomba running, walking, dan juga cycling, Dok. Oke. Nah, kebetulan memang saya juga ikutan nih, Dok, yang tim goes. Nah, pertanyaan saya nih terkait dengan goes tadi, ada hubungan nggak dok kita goes sama nanti kesehatan sperma kita ini? Karena kan cukup dekat nih posisi dok Benar. saya sama zona pabriknya lah ya istilahnya dok. Nah, juga terkait dengan olahraga, ada nggak dok olahraga khusus yang bisa membuat dan membantu memberikan kesehatan sperma yang lebih prima dari faktor olahraga tadi, sehingga si sperma ini makin strong gitu dok? Ada nggak ya dok? Oke. Jadi memang untuk olahraga itu dianjurin banget karena dengan olahraga ringan itu bisa ningkatin antioksidan yang bisa memperbaiki kualitas sperma. Seberapa intensitasnya itu yang ringan aja. Terus kalau sempet ya bisa 2-3 kali per minggu sekitar 15-30 menit. Untuk jenisnya sendiri sebenarnya balik lagi ke pria-prianya itu. Jadi dia lebih suka yang tipenya cardio atau yang weight training. Sebenarnya nggak ada masalah Oh, semuanya. boleh kita kardio kayak goes atau running. Boleh juga ternyata Angkat beban. Angkat beban boleh ya, Dok, ya? Benar. Oh, Tapi oke. memang mesti in considerate. Jadi mesti dilihat lagi kondisi tubuhnya gitu. Kalau misalnya yang angkat beban nggak perlu bebannya yang terlalu berat sampai mesti ngeden gitu-gitu. Terus kalau misalnya sukanya yang kardio, memang lebih baik pilihannya kalau nggak lari atau renang gitu. Oh. Karena kalau goes, apalagi kan enak ya, goes tuh kena angin semilir gitu tau Dok. Jadi harusnya yang cuman 5 kilo mungkin udah Jadi cukup jauh nih. ya, Dok, ya, Jadi nanti? jauh Oh. gitu. Jadi permasalahannya dengan bersepeda itu adalah benar tadi karena posisi pabriknya itu disadel terus gerakannya juga mengayuh, itu akan bikin panas area selangkangannya. Apalagi kalau yang udah profesional biasanya kan outfitnya agak ketat nih. Iya, iya. Bikin bijinya ini lebih dekat lagi ke tubuh. Jadi bikin lebih panas lagi. Terus apalagi kalau sukanya yang trail bike, yang off-road gitu ya. Itu kan pasti akan kebentur-bentur, banyak ngerem-ngeremnya. Nah, itu juga bisa bikin trauma berulang pada testis. Jadi kalau memang sedang ingin Program ya, Dok, ya? mungkin bisa Olahraganya dipilih-pilih ya, Dok, ya? Sepeda tetap boleh, tapi mesti yang santai jangan, aja gitu, nggak usah yang terlalu berat. Siap, Dok. Nah, kalau tadi olahraga, biasanya kalau kita olahraga hubungan berikutnya adalah diet atau gizi atau makanan nih, Dok. Nah, sekarang makanan khusus ada nggak yang bisa kita makan ini nanti membantu si sel-sel sperma ini makin
strong, makin kuat, makin prima untuk nanti menghadapi tugasnya, Dok? Ada nggak tuh, Dok, makanan yang memang sangat membantu si pria ini, Dok? Kalau yang khusus banget sih sebenarnya nggak ada gitu. Jadi makanan sehat secara umum, yang gizinya berimbang itu bagus banget. Itu apalagi kalau yang konsumsi banyak buah dan sayur. Itu kan tinggi antioksidan, bisa melawan radikal bebas. Jadi efeknya juga positif ke sperma gitu. Yang dihindarin paling yang turunan kedelai. Oke. Karena kedelai itu ada kandungan fitoestrogen. Walaupun protein ya, Dok, ya. Kadang-kadang orang olahraga cari protein, tapi ternyata tadi kalau kedelai karena ada fitoestrogen itu agak kita hindarin. Cari protein sumber lain berarti, Cari ya, Dok, sumber ya? yang lain. Karena si estrogen kan hormon perempuan ya. Di laki nggak boleh kebanyakan. Oh, oke. Tetap boleh, nggak apa-apa konsumsi kedelai. Tapi ya nggak sekali makan 2 kilo gitu maksudnya. Makan tempe langsung banyak gitu kan. Kadang-kadang saya juga kepikiran karena olahraga cari protein lah, jangan hewani terus, nabati. Ternyata tempe ya, kalau orangnya atau prianya lagi nggak program ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau pada saat sedang program kehamilan membantu pasangan suami istri ya agak dihindari sisi protein nabati yang dari kedelai ini. Kedelai ya, terutama gitu. Terus apalagi yang mesti dihindarin, gula yang tinggi. Oh, kenapa tuh, Dok? Gula hubungan sama sperma. Si gula ini kalau kebanyakan bikin spermanya suka males geraknya. Oh, gitu. Terus makan makanan yang dibakar dan proses food kayak nugget, sosis, sarden gitu-gitu. Kan pasti akan banyak pengawetnya segala macam gitu kan. Di Amerika sendiri itu udah kategorinya sama kayak rokok, bisa bikin kanker. Jadi makanan-makanan kaleng ini benar, sebisa mungkin dihindarin. Kalau yang bakar-bakar efeknya sama ningkatin radikal bebas sih. Sama juga kayak rokok gitu, sama bahayanya ternyata. Ternyata mesti agak dikurangin yang panggang-panggang, bakar-bakar di bara segala macam ya, Dok, ya. Oke. Nah, Dok, masalah lainnya nih di pria yang menjadi perhatian selain kesehatan sperma tuh ada program yang berhasil bersama pasangan hidupnya itu terkait dengan program yang antara suami dan istri bisa supaya meningkatkan keberhasilan programnya. Apa, Dok, kira-kira, Dok, untuk terkait dengan program pada pria ini terutama, Dok? Jadi pertama penting banget kita identifikasi masalah. Masalahnya di mana? Di ayahnya, di ibu, atau di keduanya. Jadi penyebabnya itu 30% memang masalah di pria. 30% pria. 30% di wanita. 30% kombinasi keduanya. Sisanya masih ada 10% nih. 10% itu yang idiopatik. Ayahnya normal, ibunya normal, tapi ya memang belum dapat rezekinya aja. Jadi penting banget buat kita tahu identifikasi masalah biar kita nggak terlalu terfokus ke. Biasanya kan kalau di Indonesia tuh kalau lagi promil yang dicek terus tuh istrinya kan. Padahal belum tentu ya, Dok, ya, istilahnya. Gitu. Nah, 30% yang pria tadi kalau dirunut lagi 3 besarnya apa aja, Dok, yang kira-kira menjadi kontribusi yang di sisi pria ini, Dok? Jadi kalau untuk masalah penyebab tuh dari pria tuh ada 3. Pertama itu kita lihat dari modalnya. Modalnya tuh dari otak. Dia ngeluarin hormon, ada 2 macam hormonnya, LH dan FSH. Karena modalnya ada 2, nanti pabriknya, bijinya ini, testis, itu akan produksi 2 barang juga. Satu dia bikin testosteron, satunya lagi dia bikin sperma. Terus setelah sperma jadi, sperma ini sendiri bikinnya juga lama, butuh waktu 3 bulan. Setelah 3 bulan jadi, dia akan dimatengin di gudangnya, namanya epididymis, baru nanti dia siap ejakulasi keluar. Lama juga, Dok, 3 bulan ya ternyata ya. Nah, jadi yang kita lihat penyebabnya kalau pada pria, pertama dari modalnya tadi. Kalau modalnya nggak ada ya gimana pabriknya mau kerja kan. Jadi masalah pertama dari hormon-hormonnya. Yang kedua masalah di pabriknya. Nggak kondusif dia. Misalnya waktu kecil tuh cuma ada satunya nggak turun, atau kalau ukurannya kecil banget, itu kan pasti nggak akan ideal. Walaupun bahan bakunya bagus, kalau pabriknya nggak oke, jadi nggak jadi juga. Bisa, atau faktor lain yang mempengaruhi pabrik nih, misalnya panas dan radikal bebas. Panas tuh bisa dari dalam tubuh, bisa dari luar tubuh. Dari dalam tuh misalnya varikokel atau riwayat demam 3 bulan terakhir gitu. Kalau dari luar, kebiasaan-kebiasaan kayak banyak duduk 2 jam nonstop duduk gitu, atau sering pakai celana ketat, celana berlapis, berendam air panas, termasuk kalau hobi pakai motor gede gitu-gitu.
Terus kalau radikal bebas tuh paling sering dari asap rokok, dari makanan yang diproses tadi dan yang dibakar-bakar. Jadi pertama masalah di modal, kedua masalah di pabrik, ketiga masalahnya di jalan keluarnya. Ini di laki-laki ini masalah-masalah ini ya dok ya. Tapi kita bisa, dokter sebagai androlog itu bisa memapping masalah tadi sehingga ketemu sumber masalahnya dan nanti dokter akan melakukan terapi ya dok terhadap masalah tersebut. Misalkan taruhlah tadi yang paling pertama di hormonal gitu, dok. Pasti dokter akan terapi hormonal gitu. Benar, ya dok ya. akan kita coba dari hormonnya. Oke dok. Dok, terkait dengan kalau pasien pria datang ke poliandrologi nih dok, pemeriksaan penunjang apa sih dok yang cukup sering dilakukan atau dokter minta pada pria ini dalam proses screening untuk mencari diagnosis atas masalah yang sedang dihadapin dok? Oke. Terkait dengan apa? Kemandulan lah ya dok tadi ya misalkan. Jadi cornerstone pemeriksaan yang paling pentingnya itu adalah si analisis semen ini. Oh, itu paling faktor Paling penting ya utama. dok ya. Itu dulu cek pertama Cek istilahnya. pertamanya itu paling nggak bisa menggambarkan kondisi pabriknya. Terus kalau misalnya kita curiga masalahnya di modalnya, jadi kita perlu cek hormon. Oke. LH, FSH, testosteron, estradiol, hormon perempuan, dan kadang kita cek prolaktin juga. Terus kalau masalahnya kita curiga di jalan keluar, nah mungkin kita perlu cek USG. Jadi modalitas laboratorium dan USG ini cukup berperan penting ya dok ya Benar. istilahnya untuk bidang andrologi ini. Ya, dok, terkait dengan kita tips-tips apa sih dok yang bisa dokter Gito berikan ke sahabat Primutalks untuk para pria di luar sana nih dok yang pengen sehat dan tentunya juga mereka ingin mempersiapkan kualitas spermanya dalam proses usaha bersama pasangan hidupnya supaya ya bisa berhasil dok dalam programnya atau ingin pengen punya omongan nih gitu. Tapi ini dari sisi terutama laki-lakinya ya dok ya. Ya, oke. Jadi sebenarnya buat calon ayah nih yang udah setahun nikah, belum punya keturunan, padahal udah berhubungan teratur tiap 2-3 hari tanpa kontrasepsi. Nah, pertama mesti cek dulu nih, biar kita tahu masalahnya apa gitu. Setelah kita tahu masalahnya, bisa kita treat dari sana. Secara umum, kalau rencananya ke arah promil yang alami gitu, jadi regularitasnya tuh yang penting. Harus berhubungan tiap 2 hari atau 3 hari sekali, terutama saat masa subur istrinya. Tiap hari juga atau malah sehari 2 kali juga jangan ya dok Nggak ya? boleh, karena tadi takutnya spermanya belum produksi atau apa benar, tadi ya dok ya? spermanya belum terlalu matang gitu, jadi memang tiap 2 atau 3 hari gitu. Terus yang kedua, karena masalahnya itu di pabrik paling sering karena panas dan radikal bebas, jadi aktivitas yang bikin panas tuh mesti dihindarin. Terus si radikal bebas ini dilawannya dengan antioksidan. Antioksidan banyaknya di buah sama sayur, dengan olahraga ringan tuh bisa ningkatin antioksidan. Yang alami dulu, baru nanti kalau perlu tambahan dari suplemen gitu ya? Benar, gitu. Jadi sebenarnya dengan perbaikan gaya hidup yang lebih sehat itu akan bisa meningkatkan kualitas spermanya. Tapi nggak kayak saklar lampu gitu. Sehari ini nyalain lampu langsung terang gitu. Enggak gitu. Oke. Jadi karena tadi proses produksinya juga kan lama, sekitar 3 bulan. Jadi paling nggak perubahan yang Butuh terjadi waktu tadi ya, 3 bulan ngikutin ini tadi ya. itu akan memperbaiki kualitas sperma nantinya. Oke, jadi memang mesti berobat, namanya usaha ya dok ya, tapi juga mesti sabar. Mengikuti program supaya tadi bisa berhasil nih sahabat Primutalks nih. Ya, tentu menarik sekali ya topik kita pada hari ini. Ini laki banget nih hari ini pembahasannya, nggak jauh-jauh dari seputar sperma, karena memang kita menghadirkan narasumber seorang andrologi, Dr. Gito, spesialis andrologi yang berpraktek di Prima Hospital Bekasi Utara. Tadi banyak sekali kita membahas seputar sperma, pemeriksaan, sampai kita nanti bisa melihat sel-sel sperma dari layar ya dok ya, pada saat dikonsultasi dengan dokter Gito di poli spesialis andrologi, ditunjukin nanti itu tentang pergerakan spermanya dan sebagainya dari sisi prianya. Tentu kalau misalkan nanti dari sisi istri atau perempuannya ke dokter spesialis kebidanan kandungan ya dok ya, memang ini kolaborasi antara dokter obsgin dengan dokter andrologi untuk mencapai keberhasilan, kesuksesan suatu pasangan yang ingin mendapatkan momongan, kurang lebih gitu ya dok. Nah, sebentar lagi juga saya dengar Prima Hospital Bekasi Utara mau
membuka atau melaunching layanan inseminasi buatan ya dok ya, termasuk juga tadi tentunya dengan layanan pemeriksaan analisa sperma. Wah, ini menarik sekali, makin dapat membantu banyak pasangan-pasangan di luaran sana yang ingin segera memiliki momongan. Akhirnya kita tiba di akhir acara nih dok. Tentunya saya mengajak sahabat Primu Talks di luar sana, jangan lupa kasih likes, komen, share, dan subscribe channel kami Primu Talks supaya kami terus dapat memberikan berbagai cerita, edukasi positif demi kesehatan masyarakat Indonesia. Sampai jumpa kembali sahabat Primu Talks pada sesi-sesi kami berikutnya. Salam prima bermutu. Ya. Kasih dok. Thank you.